Halo teman-teman Brobax, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semuanya diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali merangkum sebuah film aksi baku tembak, baku hantam yang terhindar dari aksi cocok tanam bro. Langsung saja, pada spoiler kali ini saya akan mencoba merangkum film yang berjudul Sniper Ultimate Kill 2017, dimana film ini berkisah tentang seorang anggota sniper marinir Amerika Serikat atau USA yang mendapatkan misi menangkap gembong narkoba di Kolombia, yang mana dirinya harus menghadapi seorang sniper bayaran yang memiliki sebuah senjata yang begitu canggih, yakni senapan yang berpeluru kendali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ada tokek makan permen. Oke, kita lanjut men. Scene awal diawali dengan seorang anggota marinir Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Brandon, di mana ia merupakan salah satu sniper ahli yang ditugaskan ke Kolombia oleh agen federal untuk menjalankan sebuah misi menangkap gembong narkoba yang bernama Morales, di mana Morales ini memiliki jaringan yang kuat dan telah menyewa seorang penembak jitu untuk menyingkirkan para saingannya agar tidak ada yang menyaingi, sehingga Morales akan menjadi lebih kuat serta mendapatkan kendali untuk menyelundupkan narkoboy-narkoboynya ke Amerika Serikat bro. Sesampainya di markas kepolisian di Kolombia, Brandon disambut oleh seorang polisi yang bernama Santiago, di mana ia telah tergabung dalam satuan tugas yang bernama GTF yang dipimpin oleh ayah Brandon. Mereka pun mulai memperkenalkan identitas dari Morales, yaitu sebagai bandar narkoba yang terbesar di wilayah tersebut. Di sini juga dijelaskan bahwa Morales juga kerap melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum, seperti perdagangan manusia, pencurian minyak, dan merekrut anak-anak jalanan untuk dijadikan sebagai anak buahnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang bernama Kate Estrada, di mana Kate ini merupakan seorang agen di lembaga anti narkoba Amerika yang telah bertugas selama 3 tahun untuk menangkap seorang Morales. Maka dari itu, Brandon ditugaskan untuk mengamankan dalam menjalankan operasinya. Kate merupakan orang yang temperamental dan begitu ambisius. Kate kemudian menginformasikan kepada seluruh rekan dan petugas bahwa penangkapan dari Morales akan dimajukan esok hari. Tapi Brandon di sini merasa keberatan dengan keputusan Kate, di mana Brandon merasa bahwa keputusan Kate terkesan terlalu terburu-buru, sebab dirinya belum melakukan pengintaian dan pengamatan terhadap lokasi yang akan dituju. Namun di sini Kate tetap bersikeras dengan alasan tak ada lagi waktu selain esok hari. Keesokan harinya, Brandon ditemani oleh Santiago sebagai pengamat dan mulai menjalankan misi pengintaian terhadap wilayah peternakan yang diduga sebagai tempat persembunyian seorang Morales. Di sini, mereka akan menggerebek Morales. Kemudian di sisi lain, Brandon sudah sampai di tempat pengintaian dan sama sekali tidak melihat seorang pun di dalam rumah, dan hanya ada beberapa truk serta mobil yang terparkir di luar rumah. Terlihat tim penyerbu segera mendekati rumah dan langsung menggerebek rumah tersebut. Sementara Kate terlihat sedang bersandar di balik mobil. Di sini Kate terlihat gugup dalam menjalankan misi ini. Begitu pintu didobrak, mereka tak menemukan siapa-siapa, dan tiba-tiba rumah itu pun meledak yang mengakibatkan banyak petugas tewas. Melihat kejadian itu, Kate terlihat tidak kuat menyaksikannya. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang sniper menembak kaki dari Kapten Garza. Dan ternyata, sniper yang menembaknya adalah sniper bayaran Morales, yang ditugaskan untuk membunuh sersan ahli, yang tak lain adalah Brandon. Kate yang melihat Kapten terluka, mencoba untuk berusaha menolongnya. Namun ternyata, si sniper melesatkan tembakannya lagi, dan tepat mengenai wajah dari Kapten Garza. Seketika kepala dari Kapten Garza pun hancur lebur. Kemudian, Brandon berhasil menemukan lokasi persembunyian sniper musuh. Dengan cepat Brandon pun melepaskan tembakan, namun sayang, tak mengenainya. Sniper musuh yang mengetahui bahwa keberadaan dirinya telah diketahui, langsung bergegas untuk kabur meninggalkan lokasi tersebut. Oke, kita kembali ke markas kepolisian. Terlihat, seorang keamanan nasional yang bernama John Samson meminta agar operasi itu dihentikan karena telah menelan korban jiwa 8 petugas dengan pangkat tinggi. Namun, Kate berusaha untuk tetap mempertahankan misi itu. Ia beranggapan bahwa misi mereka pasti telah dibocorkan dan menduga bahwa Morales memiliki seorang mata-mata di kepolisian. Di sini
Brandon kemudian meminta waktu 48 jam untuk menangkap Morales. Jika ia tak berhasil, ia akan berhenti dari operasi tersebut dan pulang ke Amerika. Dan atasan pun menyetujuinya. Setelah itu, Brandon kemudian menuju ke sebuah rumah untuk tempat tinggal. Brandon yang merasa rumah tersebut kurang aman sebab sniper musuh bisa menembak mereka di rumah itu. Lalu, Brandon kemudian memerintahkan Santiago untuk memeriksa sekitar dan memastikan rumah itu aman. Malam harinya, terlihat si sniper yang bernama El Diablo atau yang dijuluki Sang Iblis menerima telepon dari Morales. Ia diberi kesempatan lagi untuk membunuh mereka berdua. Kemudian, mata-mata Morales yang berada di kepolisian telah membocorkan lokasi tempat Brandon menginap. Lalu, Brandon yang berada di sebuah kamar terlihat sedang memandangi sebuah foto dan laporan kematian rekannya. Tiba-tiba, Kate datang menghampiri. Kemudian, mereka berdiskusi tentang tembakan sniper yang telah membunuh Kapten Garza. Dari hasil pengamatan Brandon, sulit dipercaya bahwa si sniper menembak dari jarak 732 meter, tapi peluru berhasil membelok dan mengenai sasaran. Mendengar penjelasan dari Brandon, Kate merasa tidak tertarik dengan tembakan si sniper, tetapi ia hanya ingin segera menangkap Morales. Namun, di sini Brandon meyakinkan Kate bahwa ambisi yang terlalu berlebihan akan menelan banyak korban jiwa. Kate yang mendengar penjelasan Brandon merasa sedikit tersinggung. Ia pun meninggalkan Brandon sendiri. Kate kemudian pergi menyendiri dan membayangkan rekan-rekan kerjanya yang tewas di TKP. Di sini Kate terlihat menyadari bahwa mungkin ucapan dari Brandon memanglah benar. Ia pun menangis lalu pergi ke sebuah bar. Sesampainya di bar, di sana Kate bertemu dengan temannya yang bernama Pastor Carlos. Di sini Pastor menyarankan agar Kate menghentikan operasinya karena Morales sangatlah kuat dan begitu berbahaya. Mendengar hal itu, Kate malah semakin berambisi untuk menangkap seorang Morales, meskipun ia tahu akan menelan banyak korban jiwa. Namun, itulah risiko yang harus dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Melihat tekad Kate yang begitu besar, Pastor kemudian membisikkan nama si penembak jitu dari Morales pada Kate, yang dijuluki sebagai El Diablo atau Sang Iblis. Di sini si Pastor memperingatkan Kate untuk berhati-hati karena El Diablo sangatlah berbahaya dan memintanya untuk tidak mempercayai siapapun. Di sisi lain, terlihat Brandon yang masih sedang mempelajari teknologi peluru yang dimiliki oleh El Diablo. Tiba-tiba, Brandon dihubungi oleh Santiago. Ia memberitahu Brandon telah melihat sesuatu. Brandon segera mencari tempat mengintai dan tepat sesuai petunjuk Santiago. Ia menemukan seorang sniper tersebut sedang membidik Brandon. Di sini, El Diablo sedang menjalankan tugas dari Morales dan tanpa membuang waktu, Brandon pun langsung menembak El Diablo. Karena jarak tempuh selama 1,6 detik, El Diablo masih sempat menghindari peluru itu. El Diablo kemudian dengan cepat membalas tembakan. Mengetahui tembakan El Diablo, Brandon pun langsung menghindari pelurunya dengan melompat masuk ke sebuah ruangan kecil. Dan ternyata, peluru dari El Diablo memang dibekali dengan teknologi pengendali layaknya sebuah rudal. Melihat Brandon yang sudah tidak bergerak, ia mengira bahwa Brandon telah mati. Keesokan harinya, mereka pun meneliti proyektif peluru yang digunakan El Diablo semalam. Di markas polisi, mereka berdiskusi dengan Miller mengenai peluru yang digunakan El Diablo. Miller mengaku mengetahui jenis peluru tersebut karena ia juga terlibat dalam pengujian peluru itu. Ia pun menjelaskan bahwa peluru itu dibekali dengan pengendali sistem optik yang mampu menyesuaikan posisi sebanyak 30 kali per detik. Adegan kemudian berpindah ke Morales, menjelaskan tentang kondisi menghadapi sedikit hambatan oleh Satgas GTF yang sedang memburunya. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brandon dan Kate. Setelah menerima telepon dari El Diablo, ia pun menuju ke meja kerjanya. Dan ternyata di mejanya sudah ada El Diablo di sana yang menagih bayarannya dengan menodongkan pistol ke Morales. Namun, Morales enggan membayarnya sebab Brandon masih hidup. Kita beralih ke rombongan Kate. Terlihat rombongannya menuju ke sebuah rumah yang dituju. Lalu, di dalam mobil Kate justru beranggapan bahwa sejak adanya Brandon, dirinya justru menjadi sasaran pembunuhan oleh sniper bayaran Morales. Namun, di sini Brandon membantahnya dengan mengatakan bahwa itu adalah ulah Kate sendiri yang telah berani berurusan dengan Morales. Tak lama, Pastor Carlos menelpon Kate dan memberitahukan padanya tentang El Diablo yang memiliki pacar bernama Maria Ramos. Ia juga mengetahui alamat Maria. Namun, tiba-tiba di persimpangan jalan, tiba-tiba sebuah mobil datang dari arah kiri, lalu menabrak mobil mereka yang membuat mobil mereka terguling. Kemudian, sekelompok orang bersenjata turun dari mobil dan menembaki mereka. Di sini, Santiago dan petugas lainnya tewas tertembak. Begitupun dengan anak buah dari Morales. Hingga hanya menyisahkan si Brandon dan Kate yang masih hidup. Brandon kemudian memeriksa keadaan dari Kate, tapi ia sudah pergi. Lalu, di dalam mobil, Brandon menemukan ponsel milik Kate. Akhirnya,
Brandon tahu kalau Kate menuju sebuah alamat yang tertulis di ponsel Kate yang tertinggal di dalam mobil. Kemudian Kate yang pergi sendirian di alamat rumah Maria telah sampai di depan pintu rumah Maria. Kate kemudian memperlihatkan identitasnya. Namun, Maria mencoba menutup kembali pintunya. Tak lama, seorang pemuda lalu menyuruh Kate untuk pergi dan mengancamnya dengan pistol. Dan tanpa sadar, Maria menendang Kate yang membuatnya tersungkur. Kate di sini menjadi bulan-bulanan para preman lorong. Namun beruntung, Brandon segera datang menyelamatkan Kate, serta beberapa di antara mereka tewas dan yang lainnya berhasil kabur. Namun, satu orang berhasil diamankan. Tapi, dari arah belakang Maria kemudian mengancam dengan senjata shotgun, sembari berkata, "Kau telah melakukan kesalahan yang besar karena telah berani datang ke tempat mereka." Tak lama, Brandon tiba-tiba muncul dari belakang dan mengalihkan perhatian dari Maria. Kate pun langsung merebut senjata dari Maria dan langsung menghadiahinya dengan sebuah tabokan, serta merampas kalung Maria dan menemukan foto El Diablo dan Maria di dalam kalung tersebut. Brandon kemudian dengan cepat mengirim foto itu ke markas polisi dan meminta agar mereka mencari identitas pria yang ada dalam foto tersebut. Brandon kemudian menelpon ayahnya agar tak seorang pun yang boleh mengetahui posisi mereka berdua. Singkat cerita, mereka berdua pun lalu mendatangi Pastor Carlos dan meminta untuk mencarikan tempat persembunyian yang aman untuk mereka berdua. Malam harinya, Morales mendatangi El Diablo dengan membawa sebuah pistol dan koper yang berisikan begitu banyak uang di dalamnya. Ia pun meminta El Diablo untuk membunuh Brandon dan Kate. Ia sangat marah mengetahui bahwa anak buahnya banyak yang tewas akibat Brandon dan Kate. Kemudian, di sebuah klub malam, El Diablo terlihat sedang bertemu dengan salah seorang anak buah Morales. Ia kemudian meminta agar pria itu memberitahu di mana Brandon dan Kate. Setelah diberi sejumlah uang, akhirnya pria itu pun memberitahu bahwa ia pernah melihat Pastor Carlos bersama mereka. Di sisi lain, Brandon yang sedang berdiri di tepi jalan tiba-tiba didatangi oleh Kate dan menerima SMS dari Pastor Carlos untuk bertemu dengannya di depan gereja. Namun, Brandon merasa bahwa ada yang aneh setelah Pastor Carlos tidak mengangkat teleponnya. Mereka berdua pun segera menuju ke gereja. Brandon terlihat mengamati tempat tersebut dari jauh. Lalu, ia mencari tempat persembunyian. Brandon lalu kemudian menyiapkan senjata andalannya. Sementara, Kate melakukan pemantauan dan tak menemukan adanya satupun yang mencurigakan. Tiba-tiba, sebuah mobil besar berhenti tepat di bawah sebuah pohon. Lalu, beberapa orang keluar dari dalamnya. Namun, setelah mobil itu pergi, tiba-tiba ia melihat Pastor Carlos yang digantung di pohon. Kate yang melihat itu langsung segera ingin menyelamatkan si pastor tersebut. Namun, dengan cepat Brandon mencegahnya. Brandon pun berkata bahwa itu adalah sebuah jebakan, agar mereka berdua keluar dari tempat pengintaian mereka. Di sisi lain, El Diablo sudah bersiap-siap dengan senjatanya dan menunggu mereka muncul untuk menyelamatkan si pastor. Karena sudah tak memiliki sebuah pilihan, Brandon pun kemudian menembak tali gantungan Pastor Carlos. Namun, tembakan pertama dari Brandon meleset dan belum membuat tali dari Pastor Carlos terputus, sehingga El Diablo pun mengetahui posisi dari mereka. Ketika Brandon menembakkan peluru keduanya, sehingga Diablo pun mengetahui posisi dari mereka dan membuat tali terputus. El Diablo pun menembak ke arah mereka, namun beruntungnya kawat besi di ruangan itu mampu melindungi mereka. Pastor yang berusaha melepaskan ikat tali di lehernya tiba-tiba dihajar oleh peluru El Diablo. Mendengar suara tembakan itu, Brandon pun tahu kalau pastor telah ditembak. Mereka pun hanya bisa saling menatap dengan penuh kekhawatiran. Keesokan harinya, jenazah sang pastor diiringi oleh para jemaatnya yang berduka atas wafatnya sang pastor. Tak lama, Brandon kemudian melihat anak buah dari Morales. Ia pun langsung mengejar anak buah Morales tersebut dan akhirnya Brandon pun berhasil menangkap orang tersebut. Lalu ia kemudian menyadarkan pemuda tersebut bahwa Morales lah yang telah membunuh pasturnya. Brandon lalu meminta pria itu untuk memberitahu tempat persembunyian dari Morales. Awalnya, pemuda itu menolak karena takut akan dibunuh. Namun akhirnya, pemuda tersebut bersedia memberitahu setelah Brandon berjanji akan melindunginya. Dan ia pun setuju. Kemudian, Satgas GTF terlihat melakukan penyergapan di tempat persembunyian Morales. Dan ia pun tak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Namun, Samson ingin Morales disidang ke pengadilan federal di Miami. Brandon yang mendengar keputusan
keputusan dari Samson merasa bahwa kemungkinan El Diablo tidak akan membiarkan Morales hidup sampai ke pengadilan. Singkat cerita, Morales dan seluruh tim GTF akhirnya pergi ke Miami. Dan benar saja, El Diablo juga menyusul mereka ke Miami. Namun anehnya, petugas imigrasi bandara meloloskan El Diablo, sehingga setibanya di Miami, Morales dibawa masuk ke dalam hanggar helikopter sambil menunggu jadwal sidangnya yang masih tersisa 2 jam lagi. Sementara Kate, Brandon, dan Thomas sedang membicarakan masalah keamanan Morales. Karena mereka tahu bahwa El Diablo dan anak buahnya tak ingin Morales sampai di pengadilan. Di sisi lain, El Diablo terlihat tengah berada di sebuah ruangan dari sebelah jembatan penyeberangan. Ia sedang melubangi kaca untuk menembak mati Morales. Tak lama, Miller kemudian datang dan mengenalkan sebuah teknologi yang cukup canggih yang diharapkan bisa menandingi peluru dari El Diablo, di mana peluru tersebut akan meledak di jarak yang telah ditentukan. Tepat pada pukul 12 siang, mereka pun membawa Morales menuju ke pengadilan. Terlihat beberapa mobil petugas melakukan konvoi mengantar Morales menuju ke pengadilan. Sedangkan Brandon dan yang lainnya sedang melakukan aksi pemantauan terhadap segala ancam. Brandon kemudian membisiki Samson bahwa konvoi tadi hanyalah sebuah tipuan karena Morales yang sesungguhnya berada di mobil yang lain. Lalu, tampak sebuah mobil yang berisi sekelompok pria bersenjata sedang bersiap untuk menyerang, dan begitupun dengan El Diablo yang telah bersiap dengan senapannya yang canggih. Ia masih terus memantau dan menunggu informasi dari seseorang. Tak lama kemudian, konvoi petugas pun berjalan. Setelah itu, keluarlah mobil van putih yang mereka yakini sedang membawa Morales yang asli. Dengan cepat, kelompok pria bersenjata tadi langsung mengejar mobil van putih tersebut dan menghujani mobil van itu dengan tembakan. Tak lama, El Diablo pun langsung melepaskan tembakan dan menghancurkan mobil tersebut. Brandon yang melihat tembakan itu langsung menyuruh Kate untuk mengamati lubang kaca pada jembatan penyeberangan yang ada di kejauhan. Namun, Kate tidak dapat melihat dengan jelas, tapi Brandon tak mempermasalahkannya. Brandon pun membidik sasaran dengan penuh keyakinan, lalu menarik peletuknya. Peluru Brandon pun melesat dengan begitu cepat, lalu menembus kaca dan meledak tepat di atas kepala El Diablo. Di sisi lain, Samson terlihat sangat heran ketika melihat tak ada satupun mayat di dalam mobil van putih itu. Lalu mereka pun menjelaskan bahwa mobil van putih tersebut adalah sebuah mobil kosong alias jebakan yang dikendalikan dengan robot, di mana mereka menggunakannya untuk memancing sniper musuh dan keamanan nasional yang bekerja sama dengan Morales yang tak lain adalah John Samson sendiri. Mereka menemukan bukti bahwa Samsonlah yang selama ini telah menjadi mata-mata dari Morales. Setelah anak buah Miller menyadap ponsel milik Samson yang berisi percakapan kepada Morales dan El Diablo. Namun, Samson di sini masih membela dirinya. Ia kemudian beralasan karena dirinya dan Morales yang telah memiliki sebuah kesepakatan di mana Morales membantu agar agen keamanan mencegah masuknya bom ilegal. Namun, di sini Brandon kembali mengingatkan korban-korban akibat ulah Morales. Tetapi Samson malah balik menyalahkan Brandon. Mendengar hal itu, Kate pun langsung menghajar Samson hingga KO. Dan pada akhirnya Samson pun dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Film Sniper Ultimate Kill 2017 pun tamat.